Bro, lo pernah kepikiran gak sih sebelum ada sekolah, universitas kayak gini, atau perpustakaan, kira-kira orang-orang zaman peradaban Islam belajar di mana ya? Nah, kalau kita tarik mundur, salah satu titik awal yang keren banget, itu tuh ada di Baghdad, pada sekitar abad ke-8 lah. Namanya Baitul Hikmah. Tempat ini tuh bukan sekedar perpustakaan biasa. Bayangin aja, suasananya bukan cuman orang-orang baca buku secara diem-diem, tapi lebih kayak working space. Ada zaman Abbasiyah itu, ada yang nulis, ada yang riset, ada yang debat santai, semuanya bebas akses ilmu. Disinilah ilmuwan dari berbagai tempat ngumpul, termasuk non-muslim, buat terjemahin dari Yunani, Persia, India. Jadi vibe-nya bukan eksklusif, tapi inklusif, jadi semua orang boleh ikut mikir. Nah, bebas dan cairan kayak gini yang artinya berkelanjutan buat jadi satu sistem belajar yang memang struktur. Nah, jadi di abad ke-9 sampai ke-10 tuh mulai muncul lembaga kayak Alkitab, madrasah kecil. Ini bisa dibilang cikal bakal school versi awal. Artinya bukan cuma rumus ujian kayak sekarang. Belajar baca, nulis, hitung, dan adab secara langsung dari guru. Belajarnya interaktif, bukan model catat papan tulis kayak zaman sekarang. Yang gue baca sih katanya dari situ muncul level selanjutnya, university. Dan menariknya kampus tertua di dunia bukan Oxford atau Harvard, tapi Universitas Al-Qawariyyin yang ada di Maroko dan Al-Azhar di Mesir. Jadi jauh sebelum kita kenal sistem akademik modern, tradisi diskusi dan riset sudah hidup duluan di dunia Islam. Dan yang gak kalah penting, library atau perpustakaan, tapi jangan bayangin perpustakaan yang sepi dan cuma rak buku ya. Di era itu perpustakaan itu kayak pusat arus informasi. Ada sistem katalog, ada penyalinan naskah, bahkan ada semacam ruang diskusi. Jadi fungsi perpustakaan dulu tuh bukan cuma buat menyimpan buku, tapi jadi tempat lahirnya ide-ide baru. Oke, berarti kalau misalkan disambung nih, dari Baitul Hikmah sebagai sumber ilmu, lahirlah sebuah sekolah dan berkembang menjadi universitas, dan semua itu hidup karena ada perpustakaan sebagai pusat ilmu budaya.